Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus membimbing, mengurapi kami, membuka hati kami, agar hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di minggu hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara hidup kita, bahkan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan hari-hari kita yang telah kita lalui bersama-sama. Di dalam minggu hari ini saya akan mengangkat tema untuk menjadi pembahasan perenungan kita bersama-sama kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, dengan tema doa orang benar besar kuasanya. Seperti di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-16, saya akan baca bersama-sama sampai ayat ke-17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Yang dikatakan adalah berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan serta mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Oke jemaat Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan tema doa orang benar besar kuasanya. Jika kita melihat ini adalah kita juga bisa melihat seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Elia. Elia adalah manusia yang biasa sama seperti kita. Namun Elia adalah orang yang dikasihi oleh Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang menyerahkan kehidupannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Itulah Elia. Elia adalah orang yang taat kepada Yesus. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan imannya dia yakin dan percaya, sehingga bukti daripada imannya, doa kepada Tuhan dijawab dan dikabulkan oleh Yesus. Yaitu apa? Supaya hujan jangan turun, dan Tuhan pun tidak menurunkan hujan ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Itu lamanya. Artinya apa? Bahwa dengan iman Elia, dengan kepercayaan dan kesungguhannya kepada Tuhan, dengan kesungguhannya berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pun mengabulkan doanya. Doa ini apa? Supaya hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun pada saat itu. Nah, jadi kita renungkan bersama-sama betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Nah, alasan mengapa doa itu penting, yang pertama adalah doa itu mempunyai manfaat dan tujuan yang jelas. Elia pada saat itu berdoa, dia mempunyai tujuan yang jelas, alasan yang jelas. Mengapa dia berdoa? Supaya hujan tidak turun. Dia punya maksud dan rencana atas itu semua. Nah, manfaat dan tujuan daripada doa adalah supaya kita dapat mengenal dan merasakan hadiratnya Tuhan. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh di dalam doa, kita bertekun di dalam doa, maka kita akan mengenal lebih dalam, dan kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jika kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita. Seperti Elia, dengan keyakinan dan kesungguhannya, Tuhan memperhitungkan itu semua. Maka oleh sebab itu kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang percaya, marilah, yakinkanlah dan percayalah, berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan jika hidup saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengenal siapa itu Allah kita. Maka kita akan merasakan kehadiran Yesus yang selalu menolong dan hadir dalam hidup kita.
Selain daripada kita untuk mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan, kemudian tujuan dan manfaat yang kedua adalah supaya kita dapat menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan artinya adalah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki tujuan yang jelas kepada Tuhan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Menunjukkan kasih dan setia terhadap sesama. Itu yang harus kita lakukan sebagai bukti daripada iman kita sebagai orang yang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kita dengan yakin dan percaya menyampaikan doa kita supaya kita menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya apa? Menjalin hubungan yang baik, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, yaitu melakukan apa yang baik. Itulah sesuatu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, kemudian tujuan dan manfaat yang ketiga adalah supaya kita mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. Selain daripada kita mengenal Tuhan, selain daripada kita merasakan kehadiran Tuhan, selain daripada kita menjalin hubungan kita semakin erat, semakin baik, semakin intim bersama dengan Tuhan, maka berdoa juga mempunyai tujuan dan manfaat agar kita dapat mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan. Mengerti seperti apa yang dimaksudkan adalah berdoa adalah menjadi seirama dengan Tuhan. Berdoa bukanlah proses memaksakan kehendak dan keinginan kita supaya terkabul, tetapi berdoa adalah menyesuaikan kita agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang harus kita renungkan bersama-sama adalah ketika kita berdoa, jangan pernah kita memaksa kehendak Tuhan supaya Tuhan menjawab apa yang menjadi kemauan kita. Karena keinginan manusia adalah banyak, tetapi ingat, jangan pernah kita memaksa kehendak diri kita ini supaya Tuhan menjawab sesuai dengan semua yang kita butuhkan. Jangan sampai melakukan hal yang salah. Berdoa yang benar, berdoa yang sungguh-sungguh, berdoa orang yang penuh keyakinan, kepercayaan dan ketekunan kepada Tuhan di dalam doa adalah kita berdoa bukan memaksa kehendak diri kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan supaya kita memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi kehendak kita. Bukan. Tetapi berdoa yang benar adalah menyerahkan segala kehidupan, seluruh napas hidup, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan bersama-sama adalah ketika kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang Tuhan mau berikan, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, itulah yang akan terjadi bagi saya. Bukan apa yang mau saya supaya Tuhan jawab. Andai katalah kita dikatakan salah di dalam berdoa. Andai katalah saya pada saat ini masih SMA, ataupun orang-orang yang masih kuliah, tentu saja belum punya rumah secara pribadi, terkhususnya buat kalangan anak muda yang masih berumuran 19, 20, serta 21 yang belum punya istri, tentu saja itu belum punya rumah pribadi, belum tentu punya peralatan dan perlengkapan keluarga secara pribadi, itu masih bersama-sama dengan orang tua. Lalu doanya setiap hari meminta supaya Tuhan kasih mobil, padahal masih kuliah. Ketika ada uang, dibutuhkan untuk uang kuliah. Lalu pergumulan yang ingin didoakan kepada Tuhan, dia memaksa supaya Tuhan jawab doanya supaya dikasih mobil. Andai katakan saja Tuhan jawab pada saat itu juga, lalu untuk beli bensinnya yang mana? Uangnya dapat dari mana? Kemudian untuk bayar pajaknya dari mana? Sedangkan uang untuk bayar kuliah, untuk makan, lalu berapa bagian uang yang untuk membayar pajak mobil? Tentu saja itu sulit untuk dibayarkan. Anda katakanlah saja Tuhan jawab pada saat itu,
itu adalah mustahil untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi satu hal yang harus kita renungkan adalah kita harus bisa berdoa yang benar, berdoa yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan mengajarkan kita supaya kita berdoa, mintalah kepada Tuhan yang secukupnya apa yang kita butuhkan. Kita minta supaya Tuhan memberikan yang secukupnya, tidak memberikan semuanya. Itu yang harus kita ingat. Jika kita memerlukan uang, kita berdoa kepada Tuhan. Jika kita membutuhkan pekerjaan, kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah hal yang wajar. Karena kita kalau tidak bekerja, tidak mendapat pekerjaan, kita tidak mendapatkan uang dan bisa saja kita tidak makan. Itu wajar kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Tetapi ketika hidup kita masih pas-pasan, hidup kita masih kuliah, uang masih susah, dana masih susah, tapi kita berdoa untuk meminta hal-hal yang besar yang di luar daripada kemampuan kita secara pribadi. Tetapi keinginan dari daging kita adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita sampaikan itu kepada Tuhan. Akhirnya apa? Jika Tuhan tidak menjawab, kita menjadi kecewa, marah, dan kesal kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu, milikilah imanmu, milikilah hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang Tuhan mau adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan benar. Jika kita berdoa, mintalah yang secukupnya, sesuai dengan apa yang kita perlukan hari ini dan kedepannya. Itu yang Tuhan mau. Dan yang Tuhan mau adalah yang kedua, perbuatan baik kita kepada Tuhan, kepada semua kita manusia, kepada orang terdekat kita, kepada keluarga, kepada semua orang-orang yang memperdulikan kita, maupun kepada orang-orang yang membenci kita. Kepada semuanya kita berhak untuk melakukan perbuatan baik. Sekalipun orang membenci kita, tetapi tunjukkanlah imanmu, tunjukkanlah bahwa kamu orang percaya. Jadi manfaat doa itu sangat luar biasa. Doa orang yang benar itu dapat membuat kita mengerti akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita, akan membuat kita menjalin hubungan yang lebih erat kepada Tuhan. Semakin kita berdoa, semakin kita akan rindu bertekun dengan Tuhan secara pribadi. Semakin kita bertekun dan bersungguh-sungguh di dalam doa, semakin kita haus, semakin kita ingin berniat untuk meminta supaya kita ada perjumpaan kembali dengan Tuhan. Rasanya kita berbicara langsung dengan Tuhan. Sepertinya kita sudah berbicara langsung bersama Tuhan. Itu oleh karena kita punya iman, kita sungguh-sungguh, kita bertekun. Ingat, seorang tokoh bernama Elia, orang yang percaya, orang yang benar. Bila dengan yakin dia berdoa, itu dapat menjadi contoh bagi kita. Dia minta Tuhan berkati hidupnya, Tuhan kabulkan, Tuhan berkati. Dia minta supaya hujan tidak turun, Tuhan mengabulkan doanya dan tidak menurunkan hujan. Dan ketika juga ia berdoa supaya hujan turun, Tuhan juga mengabulkan doanya dan Tuhan juga menurunkan hujan. Itu yang harus kita imani, saudara-saudara. Kita harus merenungkan apa yang sedang terjadi, situasi seperti apa yang kita alami. Apakah sejauh ini kita sudah benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah sejauh ini kita sudah benar-benar berdoa dengan keyakinan iman kita? Dengan bertekun? Dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Itulah yang menjadi pertanyaan untuk kita semua. Mari saudara-saudara semua menjawab pertanyaan ini di dalam hati saudara. Hal yang penting adalah ketika kita semua merasakan bahwa pada saat ini saya belum membuka diri kepada Tuhan. Pada saat ini saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat ini saya belum berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat ini juga saya belum berdoa dengan tekun, bahkan percaya kepada Tuhan. Mari saudara, ubahlah hati dan pikiran saudara. Minta kepada Tuhan agar menolong kita semua, agar hidup kita diperbaharui, agar kita dibenarkan oleh Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita yang hidup. Sehingga ketika kita telah dibenarkan oleh Yesus,
maka kita akan hidup bersama Dia, kita semakin mengenal Dia, semakin menjalin hubungan yang benar, semakin kita mengerti kehendak-Nya. Bahkan yang keempat, tujuan daripada doa adalah membawa arah tujuan hidup kita ke jalan yang benar. Doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Kita berdoa supaya tuntun kita. Kita berdoa kepada Tuhan dan terus berharap supaya Tuhan menuntun langkah dan perjalanan hidup kita, mulai dari hari ini sampai di masa yang akan datang. Berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Nah, menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan merupakan jalan menuju sukacita yang sejati. Orang yang tidak percaya sulit untuk berbahagia di dalam Yesus. Orang yang tidak percaya sulit untuk melakukan doa dengan benar. Tetapi ketika orang yang benar, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah hidup sepenuhnya kepada Tuhan, sudah hidup bertekun dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka dia juga akan mampu dan bisa melakukan hal yang seharusnya dia lakukan sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Kristus yang percaya, pertama di dalam doa serta perbuatan-perbuatannya kepada sesamanya. Nah, orang yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, orang yang sudah merasa kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, maka dia akan membawa sukacita. Dia akan merasakan sukacita yang dia rasakan secara pribadi. Oh, ternyata Tuhan ada, Tuhan menolong saya, Tuhan memberkati saya. Sukacita yang besar adalah ketika kita mampu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan lah yang terjadi. Itulah yang akan membuat kita merasakan sukacita yang besar. Karena apa? Semua yang Tuhan berikan kepada kita, semua rancangan-rancangan dan kehendak Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang percaya adalah rancangan yang terbaik, tujuan yang terbaik. Karena kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, yang menyediakan masa depan yang baik bagi saudara, bagi kita semua. Bahkan Tuhan akan memberikan sukacita, kehidupan yang berbahagia kepada orang-orang yang mau percaya, mau bertekun, beriman, bersungguh-sungguh kepadanya. Kemudian manfaat dan tujuan yang kelima adalah mendapat kelegaan dan ketenangan. Nah, berdoa akan membuat kita memperoleh kelegaan di dalam kehidupan kita di dalam Yesus. Berdoa merupakan cara efektif untuk mengalami kelegaan dan sukacita, kebahagiaan di dalam hidup bersama Tuhan. Nah, di dalam kebahagiaan dan kelegaan hanya Tuhan saja yang bisa memberikan itu kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Terkhususnya adalah orang yang benar, orang yang beriman, orang yang percaya. Sehingga ketika mereka berdoa, banyak sekali membawa perubahan dalam hidup mereka, maupun untuk diri sendiri, bahkan menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang pendengar sekitarnya. Nah, bukti daripada Tuhan memberikan kelegaan kepada orang-orang pilihannya yaitu di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya apa? Yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah mendengar bahkan hidup bersama Kristus, Tuhan mau kita terus datang kepadanya, membawa segala kelegaan, membawa segala pergumulan, beban hidup kita, pergumulan hidup kita. Karena manusia tidak bisa berpikir sendiri, tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tahu bahwa manusia itu tidak bisa. Manusia itu tidak mampu melakukan segala sesuatu di dunia ini tanpa hadirnya Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan menyuruh setiap orang yang berbeban berat dan mempunyai pergumulan, yang letih lesu,
supaya datang kepadanya, supaya Tuhan akan memberikan kelegaan dan kebahagiaan. Nah, catatan yang penting buat kita adalah datanglah kepada Tuhan di dalam doa, bersungguh-sungguh, bertekun, percaya, dan renungkanlah setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Merenungkan kebaikan Tuhan akan membuat kita semakin tercengang dan membuat kita bisa melupakan segala beban hidup kita. Hidup kita yang susah, hidup kita yang selalu sakit hati, hidup kita yang selalu menyalahkan Tuhan, hidup kita yang selalu di dalam kegelapan, yang sama sekali tidak mengenal kebenaran. Hal ini pun akan terasa lega dan merasa tenang. Ketika kita sudah menjadi orang yang percaya, maka kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan doa itu akan memberikan dampak yang besar. Doa akan memberikan tujuan yang jelas. Doa memberikan contoh, bahkan memberikan pelajaran dan teladan bagi kita. Gambarannya adalah orang yang benar, yang dipilih oleh Tuhan, maka dia akan berdoa bersungguh-sungguh, bertekun, percaya dan terus percaya, berdoa dan terus berdoa. Sebab doa orang yang benar adalah besar kuasanya. Nah, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mengakui Yesus dalam hidup kita. Kita hidup yang telah dibenarkan oleh Yesus, dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bertekun, berharap, yakinlah, berdoa dan terus berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sebab berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Sebab berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Orang percaya adalah orang yang Tuhan pilih untuk diberkati. Nah, orang Kristen ketika kita tidak percaya dan ketika kita berhenti berdoa, maka kita akan mati di dalam hidup ini. Artinya apa? Orang yang tidak berdoa, bahkan orang yang berhenti berdoa dalam hidupnya, maka akan mati secara rohani. Sebab doa adalah nafas hidup orang Kristen. Maka ketika kita sekali-kali kita tidak berdoa, sekali-kali kita berhenti untuk berdoa, maka hidup kita akan mati secara rohani. Begitu juga sebaliknya, kita juga pasti mengalami kematian jasmani. Kerohanian kita mati. Kita putus hubungan dengan Allah oleh karena dosa. Jadi saudara-saudaraku, betapa pentingnya doa dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu, mari kita berdoa dan terus berdoa kepada Tuhan. Sebab doa adalah nafas hidup orang-orang percaya, terkhususnya buat kita semua yang ada di tempat ini. Dengan yakin dan percaya, kita berdoa, serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dengan iman saudara, yakinlah bahwa Tuhan telah membenarkan kita. Maka ketika kita berdoa, akan memberikan dampak yang besar, memberikan kelegaan kepada kita. Bahkan kita dapat merasakan kasih Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita secara pribadi. Nah, kemudian di dalam khotbah ini, saya bertemu dengan beberapa keluarga. Salah satunya adalah satu keluarga besar yang terdiri dari satu istri, satu ayah, dan satu orang anak. Jadi ketiga ini hidup di dalam satu keluarga, yang mana mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh setiap hari datang ke gereja, setiap hari memberi perpuluhan, setiap hari hidup mengasihi, mengampuni, bahkan selalu mengadakan persekutuan-persekutuan di setiap rumah-rumah tangga. Bahkan mereka mengadakan persekutuan secara bersama-sama seperti di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, mereka ini tinggalnya di Afrika dan hidup bersama orang-orang di sana, dan mereka melayani di sana. Bahkan mereka membuka sebuah usaha atau bisnis untuk mereka jalani di sana untuk kebutuhan-kebutuhan selagi mereka masih di perantauan, masih di dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu, di dalam mereka melayani di sana, kemudian istri si bapak pendeta ini jatuh sakit
sehingga mengalami sakit yang parah, yaitu sakit lumpuh, sehingga dia tidak bisa berjalan, sehingga bergerak pun juga susah untuk dilakukan. Sehingga pada saat itu mereka terus berharap dan bergantung, berserah kepada Tuhan, karena mereka berkata bahwa kita yakinkan saja istriku, kita percaya saja istriku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dengan iman kita lah kita percaya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sendiri yang memberikan anugerah kepada kita. Tuhan sendiri yang telah membenarkan kita yang berdosa ini, sehingga kita bisa percaya dan yakin kepadanya. Itu semua oleh karena Tuhan. Mari, walaupun engkau sakit, tetapi kita tetap percaya, sebab Tuhan akan menyembuhkan kamu, istriku. Begitu luar biasa imannya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian mereka mengalami pergumulan khusus, karena semakin hari semakin istrinya sakit, begitu parah. Namun di balik kesakitan, mereka selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan tangisan, berdoa dengan kesedihan, bahkan ratap tangis di dalam hati seorang ayah. Tetapi mereka dengan iman, yakin dan percaya, mereka tidak pernah berhenti berdoa. Sebab ketika mereka berdoa, maka kehidupan mereka terasa diberkati. Sakit, pasti sakit, tetapi dengan iman mereka terus berdoa kepada Tuhan agar istrinya disembuhkan dan dipulihkan oleh Yesus. Tetapi hal yang menarik di sini, terpujilah nama Tuhan. Semakin istrinya jatuh sakit dengan parah, semakin mereka bersukaria memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan iman, yakin dan percaya. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doanya dan memberikan kesembuhan atas istrinya. Hal yang harus kita pelajari dan kita ambil daripada cerita singkat ini adalah, baik dalam keadaan sakit, baik di dalam keadaan senang, susah, dengan iman, sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Kristus, kita terus berdoa. Sebab dampak daripada doa adalah besar kuasanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, oleh karena pertolongan Yesus Kristus, yaitu Allah yang hidup. Nah, jadi biarlah kiranya firman ini akan membuat kita mengerti dan semakin memahami bahwa doa bukanlah hanya sekedar menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, melainkan punya manfaat dan tujuan sungguh-sungguh di dalam kita berdoa, sehingga doa menjadi besar kuasanya jika kita bersungguh-sungguh, yakin, percaya dan berharap kepada Tuhan. Sehingga berdoa akan membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam. Berdoa membuat kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Berdoa membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Berdoa akan memberikan arah tujuan dan menuntun kehidupan kita. Serta berdoa akan memberikan kelegaan dan ketenangan seperti keluarga tersebut. Di dalam penderitaan kesakitan akan diberikan kesembuhan sehingga mereka merasakan sukacita yang besar, sehingga mereka terus bersyukur kepada Tuhan. Jadi beberapa hal inilah yang membuktikan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya jika dengan yakin didoakan. Biarlah kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu yang kudus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.